Begitu suasana mulai memanas, Jion memotong, teman-teman, kita nggak punya waktu untuk ini. Jam pelajaran pertama sepertinya sudah berakhir. Dengan sigap, ia meraih tangan Dakyung. Ayo cepat, Dakyung, ujarnya tegas sambil menariknya pergi. Di dalam kelas, Dakyung duduk terpaku. Wajahnya terlihat bingung, seolah ada sesuatu yang berat mengganggu pikirannya. Tak lama, ponselnya bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari Jion. Jion melirik ke arah Dakyung dari seberang kelas, lalu memberi isyarat halus. Hei, cek pesanku, cepat. Dakyung membuka ponselnya dengan tergesa, matanya terpaku pada pesan dari Jion yang terlihat penuh amarah. Hei, apa-apaan kau? Ada hubungan apa antara kau dengan Jaehyung? Hei, kutanya, hubungan kalian apa? Dakyung mengetik balasan dengan cepat, jemarinya sedikit gemetar. Kau mau apa kalau kau tahu, hah? Di sisi lain, Jaehyung berkata kepada Jeongwon, suaranya dingin namun penuh tekanan. Kenapa kau begitu terobsesi pada Dakyung? Jeongwon menatapnya datar, seolah tak terpengaruh. Aku hanya tertarik padanya. Jaehyung menyipitkan mata. Kau punya tujuan lain? Jeongwon mengerutkan alis. Apa maksudmu? Jaehyung dengan santai berkata, kau seperti itu. Bukan kau yang biasanya. Lalu dengan tatapan tajam Jeongwon berkata, kau membuatku kesal. Jaehyung melirik ke arah Jeongwon, auranya berubah tajam. Kalau kau sudah kesal, kau pasti ingin tahu apa yang kulakukan dengan Dakyung tadi. Ia menyeringai samar, kami bertukar beberapa informasi. Jeongwon mencibir, bertukar informasi. Jaehyung mencoba memberitahu sedikit. Pertama, rahasia tentang tubuhnya. Jaehyung berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kedua, dia menyukai seseorang. Jeongwon membelalakkan mata, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dakyung, menyukai seseorang? Siapa? Jaehyung menatapnya tajam, lalu ia membalikkan badannya. Kalau kau penasaran, tanyakan langsung padanya. Jeongwon berdiri diam, menatap punggung Jaehyung yang menjauh, tatapannya penuh tanda tanya. Dalam hati, ia masih bergelut dengan rasa penasaran, siapa sebenarnya orang yang disukai oleh Dakyung. Sementara itu, di tempat lain, Jion terlihat gelisah. Ia menatap Dakyung dengan tatapan curiga, lalu bertanya, hei, kau benar-benar gak akan memberitahuku? Ia menghela napas, lalu melanjutkan dengan nada kesal, benar-benar deh, pasti ada sesuatu di antara kalian kan? Dakyung langsung membalas dengan ketus, kan sudah aku bilang, kami gak ada apa-apa. Tapi, Jion tak menyerah, ia semakin mendesak, kalau begitu, kenapa kau gak mau cerita? Dakyung tampak kesal, dengan nada tinggi, dia berkata, kami hanya makan bareng, ngobrol, itu saja. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara memanggil, Nona Dakyung, itu adalah Kim Min-jae, berjalan mendekat sambil membawa sebuah kotak. Nona Dakyung, ulangnya lagi saat sudah cukup dekat. Spontan, Jion dan Dakyung menoleh ke arah suara itu. Jion memicingkan mata dan bertanya, anak cupu, apakah kau mengenalnya? Dakyung buru-buru menepis, pura-pura tidak tahu, aku tidak mengenalnya. Kim Min-jae lalu berkata dengan nada serius, ada yang ingin saya berikan kepada Nona. Dakyung, Jeongwon muncul dari ujung lorong, napasnya sedikit terengah. Dakyung menoleh perlahan, menatap Jeongwon dengan ekspresi datar. Apakah kau sibuk? Tanya Jeongwon, suaranya lembut namun terdengar canggung, bisakah kita bicara, sebentar saja? Sebelum Dakyung sempat menjawab, suara lain menyusul. Nona Dakyung, panggil Kim Min-jae dari sisi lain lorong. Dakyung menatap keduanya, satu persatu, napasnya mulai berat, matanya berkedip cepat, menahan emosi yang perlahan memuncak, tekanan, kebingungan, dan kemarahan bercampur menjadi satu. Wajahnya menegang, ia mulai menggertakkan gigi, dan tanpa sepatah kata pun, ia berbalik, kemudian berlari. Tubuhnya menghantam kaca jendela besar di sisi lorong dengan kekuatan penuh. Kaca itu pecah berkeping-keping, suara ledakannya mengagetkan semua orang di sekitar. Dakyung lari dengan cepat meninggalkan temannya, mereka pun langsung melihat Dakyung dari kaca jendela yang pecah tersebut. Lalu dengan heran, Jion berkata, dia sangat gila ya. Dakyung membuka pintu dengan cepat, tubuhnya penuh luka dan masih menempel serpihan kaca. Tolong, ada plester, ucapnya lemah, suaranya bergetar menahan sakit. Petugas UKS yang menyambutnya tampak cemas. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhmu bisa seperti ini? Saya jatuh dari tangga, jawabnya Dakyung pelan. Namun perawat yang ikut memeriksa mengernyit curiga. Tapi kenapa ada pecahan kaca menempel di tubuhmu? Ayo kita ke rumah sakit saja, Dakyung langsung menolak. Jangan ke rumah sakit, katanya dengan nada penuh ketakutan. Jaehyung berlutut perlahan di samping Dakyung, matanya menyusuri luka di kaki temannya. Dengan cemas, ia menatap pergelangan kaki yang tampak membengkak parah. Astaga, pergelangan kakimu bengkak banget. Seorang perawat yang berada di dekat mereka mendekat dan ikut melihat kondisinya. Ya ampun, biar ibu saja yang urus, katanya lembut, menawarkan bantuan. Namun Jaehyung segera menggeleng, tidak apa-apa, dia teman saya, ujarnya dengan tegas namun tenang. Perawat itu tersenyum kecil, lalu mengangguk, kalau begitu, ibu titip sebentar ya. Dakyung berkata ke Jaehyung dan tersenyum samar, kita selalu bertemu di sini ya. Jaehyung membalas senyumnya, tapi sorot matanya penuh rasa khawatir, kau benar, tapi kenapa kau selalu dalam keadaan gak baik-baik saja seperti ini?
Dakyung menarik napas pelan. Yah, sepertinya ini memang takdirku. Dakyung tiba-tiba mengubah topik, suaranya terdengar lebih ringan namun tetap lelah. Oh iya, soal cabang olahraga di kompetisi itu, aku juga dapat tembak-menembak, ucapnya sambil melirik Jae-hyung. Jae-hyung terkekeh pelan, ternyata kau cukup sial juga ya. Dakyung menghela napas, lalu membaringkan tubuhnya perlahan, pandangannya menerawang ke atas. Betul, tapi, Jion yang mengundinya untukku. Jae-hyung hanya tersenyum, bukan senyum mengejek, tapi sebuah senyum kecil yang entah menyiratkan pengertian, atau rasa iba yang tak terucap. Dakyung, yang masih terbaring, membiarkan keheningan mengisi ruang. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri, perlahan, jujur, dan tenang. Suasananya tenang ya, aku gak harus membicarakan hal-hal yang gak berguna, dan gak ada perhatian yang berlebihan juga. Ia menoleh sedikit ke arah Jae-hyung, matanya mulai terasa berat namun tetap hangat. Sepertinya, aku merasa paling nyaman saat bersamamu, ucapnya pelan. Jae-hyung menatap Dakyung yang perlahan memejamkan mata. Wajahnya yang biasanya tegas, kini memerah pelan, ada rona halus di pipinya, saat ia terus menatap sosok yang kini terlelap di hadapannya. Di sisi lain, seseorang membuka pintu dengan tiba-tiba, suaranya terdengar tegas namun tenang. Oh Wonjun yang sedang tertidur sontak terbangun, ia mengerjapkan mata dan melihat ke arah suara itu, dalam kepalanya, pertanyaan mulai berdatangan, siapa itu? Sosok yang masuk adalah seorang pria, berpenampilan rapi, berkacamata, wajahnya datar namun penuh maksud. Wonjun terkejut, apa-apaan ini, siapa kau, sialan? Panik mulai merayapi wajahnya, ia berteriak, pengawal, di mana kalian semua, sialan, pergi kau, aku bilang pergi. Pria itu tetap berdiri tenang, tenanglah dulu, katanya sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Ia menunjukkan kartu tanda pengenal, ini kartu identitas saya. Wonjun masih terguncang, melirik kartu itu dengan mata penuh curiga. Pria berkacamata itu melanjutkan, suaranya datar tapi tajam. Bukan apa-apa, tapi saya dengar, baru-baru ini Anda terlibat dengan salah satu siswi di sekolah Anda. Mata Wonjun membelalak, tubuhnya membeku, batinnya gemetar. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia akhirnya berkata, saya tidak mengatakan apa-apa, tolong percayalah kepada saya. Pria itu, yang sejak tadi tampak tenang, akhirnya memotong dengan cepat. Saya tahu, maksud saya bukan kau yang melakukannya, katanya, suara barunya lebih keras dan penuh tekanan. Tapi Lee Dakyung, saya datang untuk mendengar apa yang orang itu katakan. Kata-kata pria itu menggantung, membuat suasana semakin tegang. Wonjun menatapnya dengan bingung, mencoba menyusun pikiran yang berantakan. Dakyung mengetuk pintu, sesaat kemudian, Jeongwon membukanya, tatapan mereka bertemu, dan Jeongwon tersenyum tipis. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Dakyung, sedikit kebingungan. Jeongwon mengangguk, memberi isyarat agar Dakyung masuk. Ayo masuk dulu, kita bicara di dalam saja. Di dalam, Jeongwon mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan memberikannya pada Dakyung. Ini untukmu, katanya. Dakyung menatap kotak itu, ragu, apa ini? Min Jae memintaku untuk memberikannya padamu. Jawab Jeongwon, senyumnya tetap tersungging, bukalah. Dakyung membuka kotak itu dan menatap benda yang ada di dalamnya. Kau juga mengenalnya? Tanyanya, masih tak mengerti. Jeongwon mengangguk pelan, kami satu kelas. Dakyung berkata, kira-kira ini apa ya? Dia terus bilang kalau ada sesuatu yang ingin dia berikan padaku. Dakyung melihat isi dalam kotak itu, matanya terbelalak, apa, pistol? Jeongwon tersenyum kecil, seakan tidak terkejut. Katanya dia dengar kalau kau akan berpartisipasi dalam cabang tembak-menembak di kompetisi olahraga besok, jadi dia menyiapkan itu untukmu. Dakyung memandangi pistol tersebut, terdiam. Jeongwon memegang tangan Dakyung dan meletakkan pistol itu. Jeongwon menatap Dakyung dengan serius, ini terlalu berlebihan. Dibanding itu, aku yang sedih, katanya, suara penuh kesedihan. Dakyung terkejut, seolah tidak memahami apa yang baru saja diucapkan. Dalam hatinya, ia bertanya, terus aku harus apa? Jeongwon menghela napas, lalu melanjutkan, orang-orang tahu, aku yang lebih akrab denganmu, tapi kenapa kau hanya berbagi cerita intim seperti itu, dengan Lee Jae-hyung? Dakyung terdiam sejenak, tubuhnya kaku, dalam hatinya, ia terkejut dan bertanya-tanya, apa maksudnya soal perkataan aku menyukainya? Jeongwon tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit tawa getir, enggak, bukan begitu, tapi enggak apa-apa kalau cuma sekedarnya, karena aku tahu rahasiamu yang sebenarnya. Jeongwon mengeluarkan foto dan ia melihatkannya kepada Dakyung. Dakyung terkejut saat melihat foto itu, dengan cepat, Dakyung berusaha meraih foto itu, dari mana kau mendapatkannya? Tanyanya dengan tajam. Jeongwon tetap tenang, tidak menunjukkan emosi. Aku memungutnya bersamaan dengan ponsel milik Wonjun, jawabnya, suaranya datar. Dalam hati, Dakyung merasa gelisah, jadi dia tahu kalau ponsel itu milik Wonjun. Jeongwon tersenyum, ada nada sinis di suaranya, apa kau akan mempertimbangkan aku sekarang? Dengan kesal, Dakyung menjawab, kau sedang mengancamku, ya? Jeongwon memegang helaian rambut Dakyung, wajahnya serius namun penuh keyakinan. Itu tidak mungkin, aku kan menyukaimu, kenapa aku melakukannya? Namun, Dakyung segera melepaskan tangan Jeongwon dari rambutnya. Ia bangkit dengan marah,
berdiri tegak, kau diam saja, jadi aku juga enggak mengatakan apa-apa, ucapnya dengan nada dingin. Tapi sepertinya aku harus tahu sekarang, kau melihat semua kejadian itu kan? Aku sudah membunuh orang. Tapi kau tetap bilang menyukaiku? Apakah kau psikopat? Jeongwon tetap tenang, meski matanya menyiratkan pemahaman yang berbeda. Mereka kan orang-orang yang pantas mati, mereka sudah berbuat jahat selama ini. Jawabnya pelan, seolah tidak ada yang salah dengan ucapan itu. Dakyung berkata dengan nada keras, benar, hal-hal seperti itu. Apa yang orang-orang itu lakukan selama ini, bagaimana Wonjun menargetkanku? Bagaimana kau bisa menemukan tempat itu? Kenapa kau sepertinya selalu tahu segalanya? Jeongwon, sebenarnya siapa kau? Jeongwon tersenyum santai, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku lumayan pintar tahu, intuisiku juga lumayan bagus, jawabnya dengan santai. Contohnya, soal kau yang sedang memikirkan, apa aku harus membunuhku atau enggak sekarang? Lalu, soal kau yang enggak pernah mencintai siapapun. Karena itu, aku tahu kau bohong soal perkataan kalau ada orang yang kau suka. Dakyung terdiam, terkejut. Jeongwon melanjutkan dengan senyum tipis. Tapi aku tetap merasa penasaran. Apa orang yang kau maksud itu aku? Dalam hati, Dakyung menghela napas berat. Aku merasa hina, tapi aku harus mengakuinya. Matanya, mata anak ini, benar-benar membuatku enggak tenang. Seolah-olah matanya sedang menyelami segala sesuatu, menembus setiap lapisan yang ada dalam diriku. Dia membalikkan tubuhnya, seolah ingin menghindari tatapan Jeongwon yang tajam. Ah, sudahlah, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Jadi, akhirnya kau tahu satu rahasiaku yang sebenarnya. Dengan suara yang lebih tenang namun penuh ketegasan, Dakyung melanjutkan. Itu enggak adil, jadi ayo bertukar, beritahu aku satu rahasiamu. Jeongwon membuka celana panjangnya, memperlihatkan luka yang membekas di pahanya. Dakyung terkejut, matanya membesar melihat luka itu. Tunggu sebentar, katanya, kebingungan, bukannya itu luka tembak. Jeongwon mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang. Benar, jawabnya dengan suara datar, ada seseorang yang sangat kubenci, sampai di titik aku ingin membunuhnya. Dakyung menatapnya, penasaran, siapa? Jeongwon tersenyum tipis, seakan tidak ada yang aneh dengan pernyataannya, itu ayahku. Dakyung terdiam sejenak, tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Ayah, dalam hati, Dakyung berpikir keras, enggak, aku yakin ayahnya adalah orang yang ada di foto itu. Dengan suara yang lebih tegas, Dakyung berkata, ayahmu kan sudah meninggal 18 tahun lalu. Jeongwon menatapnya tajam, seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulut Dakyung, ternyata kau tahu ya kalau ayahku sudah meninggal. Dalam hatinya, Dakyung mengeluh, aku pasti sudah gila, bisa-bisanya aku melakukan kesalahan seperti itu. Namun, ia buru-buru berkata, bukan itu. Dalam hati, Dakyung kembali bergumam, aku jadi aneh begini kalau di depannya. Dengan nada serius, Jeongwon menatapnya dan berkata, enggak apa-apa, aku senang karena kau tertarik padaku sampai menggali informasi tentangku. Jeongwon menarik napas pendek, lalu melanjutkan, benar, aku bohong soal ingin membunuh ayahku, orang yang sebenarnya merampas semua milikku adalah Presdir Lee dari Seong Group, aku berniat membunuhnya. Keesokan harinya, di pagi yang cerah, Dakyung berjalan seorang diri, pikirannya masih dipenuhi kejadian semalam, ia bergumam, aku enggak bisa tidur karena memikirkannya sepanjang malam, Han Jeongwon, sebenarnya siapa anak itu? Saat ia terus berjalan sambil melamun, seorang petugas menghentikan langkahnya. Maaf, Nona, ucap petugas itu sopan, tolong registrasi terlebih dahulu jika Nona adalah orang luar, jika Nona murid di sini, tolong beritahu nama Nona. Dakyung menatap petugas itu dan berkata, nama saya Lee Dakyung. Petugas tersebut mengangguk ramah. Baik, tunggu sebentar, ucapnya sambil memeriksa data di perangkatnya. Tak lama kemudian, ia berkata, oke, sudah diverifikasi, silakan masuk. Dakyung melanjutkan langkahnya dan masuk ke area sekolah. Dalam hatinya, ia menghela napas, katanya hari ini ada kompetisi olahraga, sangat memusingkan, pikirnya lesu. Tiba-tiba, seseorang menabraknya dari samping, tumpukan kertas yang dibawa pria itu terjatuh berceceran di lantai. Ya ampun, maafkan saya, ucap pria itu terburu-buru sambil membungkuk mengambil kertas-kertasnya. Anda tidak perlu menghiraukan saya, Anda boleh pergi. Dakyung, sedikit canggung, mulai berjalan lagi. Namun, matanya menangkap selembar kertas yang tertinggal tepat di jalannya, dan tanpa sengaja membaca tulisan di atasnya. Dalam hati, Dakyung bergumam, Seong Construction. Ia menunduk, mengambilnya, dan tanpa sengaja membaca tulisan di atasnya. Matanya membelalak penuh keterkejutan, Seong Construction, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh. Pria itu dari belakang mendekat dan berkata, Anu, apakah Anda murid di sini? Apa Anda tahu di mana kelas 2? Dakyung menoleh sambil menyerahkan kertas yang tadi ia temukan. Ia tersenyum kecil dan berkata, ya, saya tahu, saya akan mengantarkan Anda. Dakyung dan pria yang tadi menabraknya mulai berjalan menuju kelas 2. Dalam perjalanan, Dakyung memberanikan diri bertanya, apa Anda staf sekolah? Pria itu tersenyum kecil, lalu menjawab, ah, bukan, saya hanya orang luar. Dakyung menoleh sedikit ke arahnya, kalau begitu, apa pekerjaan Anda? Pria itu dengan santai menjawab, saya bekerja di industri konstruksi. Dakyung mengerutkan kening, belum puas dengan jawabannya, sebagai staf, atau yang lain. Pria itu tertawa kecil, nada suaranya santai, saya seorang petinggi,
ternyata Anda punya banyak pertanyaan ya. Dakyung tersipu sedikit, lalu berkata, maaf, apa saya tidak sopan? Dalam hatinya, Dakyung bergumam, sepertinya benar, kartu nama itu miliknya. Pria itu berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ini malah menyenangkan, rasanya seperti sedang diwawancarai untuk sebuah pekerjaan. Mereka terus berjalan, Dakyung kembali bertanya, ngomong-ngomong, ada keperluan apa Anda datang ke sini? Pria itu menjawab tenang, saya datang untuk menemui sepupu saya setelah sekian lama, dan berniat untuk menyemangatinya. Dakyung melirik ke arah pintu kelas di depan mereka, sepupu, pikirnya heran. Pria itu menunjuk ke arah pintu, iya, apa ini kelasnya? Ya, jawab Dakyung singkat, kalau begitu, terima kasih, saya permisi, ucap pria itu sopan sebelum melangkah masuk. Dakyung memperhatikannya dari jauh, pikirannya penuh kecurigaan, seorang petinggi perusahaan datang ke sini hanya untuk menyemangati sepupunya dalam kompetisi olahraga, konyol, sebenarnya apa tujuannya? Saat ia mencoba mengintip ke dalam kelas, Dakyung menggerutu dalam hati, sebentar, itu dia lagi bicara sama siapa? Ya, aku enggak kelihatan, hei, tolong minggir sebentar. Tiba-tiba, Jion menghampiri Dakyung sambil berteriak keras, hei, dari tadi aku mencari kamu di mana-mana. Dakyung terkejut dan menoleh, apa-apaan penampilanmu itu, ucapnya heran melihat Jion. Tanpa memberi kesempatan, Jion langsung menarik tangan Dakyung, ayo cepat. Aku enggak mau, protes Dakyung, tapi Jion tetap menariknya dengan paksa. Tak lama, Jion memakaikan sebuah jaket imut ke tubuh Dakyung. Wah, kau imut banget, seru Jion sambil tertawa puas. Dengan malas, Dakyung bertanya, apa ini, kostum kelas? Maksudku, kostum angkatan, kenapa aku harus jadi gagak? Jion menjawab santai, hari waktu kau enggak masuk sekolah karena sakit itu, pas banget hari pembagian kostum, jadi, yang tersisa cuma ini. Dakyung melirik ke arah Jeongwon yang berdiri tidak jauh dari sana, mengenakan kostum harimau yang keren. Dengan cemberut, ia berkata, kenapa kau harimau? Kenapa cuma kostummu yang keren? Aku juga mau kostum yang keren. Jion tertawa kecil, lalu mengambil pensil pewarna, hei, jangan bergerak, aku mau menggambar kumis harimau di wajahmu. Dakyung meronta-ronta, apa, aku enggak mau, akibat banyak bergerak, pensil pewarna itu meleset, mencoret wajah Dakyung. Dakyung menatap wajahnya di kaca kecil, penuh coretan aneh. Jion tak bisa menahan tawa keras melihat wajah Dakyung. Dakyung menatap Jion tajam, kau tertawa, dengan cepat, Dakyung merebut pensil pewarna itu dan balas mencoret-coret wajah Jion dengan paksa. Jangan sentuh wajahku, ku bilang jangan, teriak Jion panik, tapi wajahnya sudah penuh dengan coretan konyol. Jion akhirnya hanya bisa menangis kecil, mengelus wajahnya yang penuh coretan, apa-apaan ini, kau benar-benar deh, Dakyung, aku kesal banget. Sementara itu, Dakyung mengelap wajahnya sambil melirik ke arah Jeongwon. Kau juga tertawa tadi kan, tuduh Dakyung. Jeongwon buru-buru mengelak, tidak. Namun sebelum Jeongwon selesai berbicara, tiba-tiba seseorang membuka pintu dengan tergesa-gesa dan berteriak, hei teman-teman, kompetisi olahraganya akan segera dimulai, kalian harus keluar sekarang. Sesampainya mereka di lokasi kompetisi, suara dari mikrofon menggema memenuhi lapangan. Nah, kalau begitu, selanjutnya sambutan dari Presdir, terdengar suara panitia. Di tengah keramaian, Jion menoleh dan tersenyum geli melihat Dakyung yang berdiri sambil memejamkan mata, bagaimana bisa ya, orang tidur sambil berdiri, bisiknya pelan. Jeongwon ikut melirik ke arah Dakyung dan membisikkan, iya ya, sambil tersenyum kecil, tatapannya lama terhenti pada Dakyung yang tampak damai dalam tidurnya. Tak lama, kompetisi olahraga pun resmi dimulai. Semua balon dilepaskan ke langit, melayang tinggi dan membuat para murid bersorak semangat. Suasana berubah menjadi riuh dan penuh antusiasme. Jion menarik lengan Dakyung, Dakyung, kita harus siap-siap lomba tarik tambang. Namun Dakyung mengeluh sambil menguap, aku benar-benar malas. Saat melirik ke arah depan, Dakyung menangkap sosok Wonjun di tengah kerumunan, matanya menyipit, penuh kecurigaan. Tunggu sebentar, kata Dakyung kepada Jion, sebelum bergegas menghampiri Wonjun dari belakang. Sesampainya di dekatnya, Dakyung memanggil, Wonjun, bagaimana bisa kau ada di sini? Wonjun yang mendengar namanya dipanggil, perlahan menoleh, saat melihat Dakyung, tubuhnya langsung menegang, matanya membesar, wajahnya pucat, dan seluruh badannya tampak gemetar. Dakyung menyipitkan mata dan berkata dengan nada dingin, sepertinya kau ada di sini karena uang yang berbicara ya. Kaki Wonjun mulai bergetar hebat, ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun, seolah kehadiran Dakyung menjadi momok yang menghantuinya. Dakyung melangkah mendekat, tatapannya tajam menusuk Wonjun. Kau masih bisa masuk sekolah dengan normal, meskipun sudah melakukan kejahatan seperti itu, ucapnya pelan namun mengancam. Wonjun tidak menjawab, wajahnya semakin pucat, lalu, seolah-olah dikejar sesuatu, ia langsung berlari tergesa-gesa sambil berteriak, selamatkan aku. Para murid yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap bingung, beberapa di antaranya bahkan menahan tawa melihat Wonjun berlari terbirit-birit, hingga akhirnya, ia mengompol di tengah lapangan. Dakyung hanya menghela napas pelan, dalam hatinya ia berkata, aku gak boleh membiarkannya begitu saja, jika dia memberitahu orang lain bahwa aku sedang mencari putra Presdir, kalau dipikir-pikir, bagaimana aku bisa lolos dari penyelidikan polisi dulu? Ada sesuatu yang janggal, tapi sekarang bukan saatnya terlalu dalam berpikir soal itu.
Di tengah kehebohan itu, tiba-tiba Jion muncul. Ia tertawa terpingkal-pingkal sambil menunjuk ke arah Wonjun. Setelah dulu dia mengejekku, sekarang dia malah mengompol, rasakan itu. Dakyung hanya memandang Jion tanpa banyak ekspresi, pikirannya masih penuh kekhawatiran. Jion, yang masih tertawa kecil, kemudian menoleh kepada Dakyung dan bertanya, ngomong-ngomong, Dakyung, kerabatmu gak datang, itu loh, sepupumu itu. Dakyung mengerutkan alis, lalu menjawab datar, Jo Taewong, kenapa dia harus datang ke sini? Ternyata yang dimaksud oleh Jion tadi, benar saja, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara memanggil. Ternyata ketemu kau, Dakyung, seru Jo Taewong sambil melambaikan tangan. Dakyung dan Jion langsung membelalak kaget, apa, gumam Dakyung dalam hati, wajahnya seketika berubah kesal. Dakyung mengepalkan tangan di samping tubuhnya, menahan rasa tidak nyaman. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini, dan, apa-apaan itu penampilannya, pikirnya. Jo Taewong menghampiri dengan santai, senyumnya lebar, tanpa beban. Aku datang untuk menyemangatimu, katanya. Dakyung mendekatkan wajahnya ke arah Jo Taewong, berbicara dengan suara sangat pelan namun penuh tekanan. Kau sudah gila ya, kau gak boleh terekspos, bagaimana bisa kau datang ke sini? Namun Jo Taewong hanya tersenyum santai, ia mencondongkan tubuh dan berbisik di telinga Dakyung. Tenanglah, aku kesini juga karena ada urusan. Aku datang untuk mencari server ROM sekolah ini, aku berencana mencuri database-nya. Sementara itu, dengan santainya, Jo Taewong melangkah mundur, menghirup udara segar sambil berkata lantang. Tentu saja, aku juga ingin mendapat sinar matahari setelah sekian lama. Wah, sudah lama sekali sejak aku merasa bersemangat seperti ini. Mendengar perkataan dan melihat penampilan Jo Taewong, hati Jion langsung berdebar-debar. Astaga, kenapa dia kelihatan keren begini, pikir Jion sambil hatinya berbunga-bunga. Dari belakang, Jeongwon berseru, Dakyung, ayo kita berfoto. Namun, sebelum sempat bergerak, tiba-tiba dari depan, Jaehyung datang menghampiri Dakyung. Ekspresi Jeongwon langsung berubah datar, sedikit terlihat kesal begitu melihat Jo Taewong berdiri dekat Dakyung. Jo Taewong malah segera menjegat langkah Jeongwon sambil tertawa. Oh foto, bagus, bagus, indahnya masa muda, ucapnya santai. Ayo, kita foto bareng, seru Jion dengan antusias. Namun lalu Jeongwon berkata, tapi, aku cuma mau foto berdua. Ya ampun, jangan begitu, kata Jion sambil tertawa kecil. Akhirnya, mereka meminta salah satu murid yang lewat untuk memfoto mereka. Baik, saya foto ya, 1, 2, 3, ucap si murid sambil memencet tombol kamera. Setelah foto dicetak, Dakyung melihat hasilnya dan menggerutu. Ah, sial, ternyata aku merem, Jion tertawa kecil, lalu berkata dengan suara tulus. Hei, Dakyung, mungkin ini agak menggelikan, tapi aku benar-benar senang berteman denganmu, karena itu, kau gak boleh mengabaikanku setelah kita lulus nanti ya, kau ngerti kan? Dakyung menatap Jion, tersenyum lembut, tentu saja, aku harus mengabaikanmu. Katanya sambil pura-pura serius. Saat itu dari pengeras suara terdengar, perhatian semua, lomba tarik tambang akan segera dimulai, semua peserta harap berkumpul di lapangan, Jion berteriak sambil berkata kepada Dakyung, ayo cepat, Dakyung, kita harus lari ke lapangan sekarang. Tarik tambang pun resmi dimulai, di babak pertama, kelas 3-1, kelasnya Lee Dakyung dan Jion, berhasil menang telak. Sorak-sorai menggema di seluruh lapangan, setelah melewati beberapa babak lagi, kelas 3-1 terus melaju ke semifinal, dan sekali lagi, mereka memenangkan pertandingan. Akhirnya, mereka pun masuk ke babak final, dan luar biasa, kelas 3-1 kembali menang di final. Semua orang bertepuk tangan, memuji, dan mata-mata para murid tertuju penuh kekaguman pada Dakyung. Sebenarnya dari mana sih datangnya kekuatanmu? Tanya seseorang dengan penuh rasa heran. Jion dengan gaya sombong menjawab, kalian anak-anak level 3 jangan asal ngobrol sama kami, beraninya kalian. Mendengar itu, Dakyung langsung menarik rambut Jion. Ah, kenapa sih, kau kasar banget, keluh Jion sambil memegangi rambutnya. Apa kau mau terus-terusan membahas soal level di sini? Omel Dakyung. Setelah itu, Dakyung bertanya, apa cabang olahraga selanjutnya? Jion berpikir sejenak lalu menjawab, sepertinya, sepak bola. Setelah menonton beberapa babak pertandingan, akhirnya yang masuk ke final adalah kelas 3-2, kelasnya Lee Jae-hyung, dan kelas 3-4, kelasnya Han Jeongwon. Suasana lapangan semakin panas, suara sorak-sorai para pendukung bergema keras di seluruh tempat itu. Dakyung berkata sambil heran, bagaimana bisa mereka berdua masuk final sepak bola? Jion menjelaskan, selalu seperti itu sejak kelas 1, mereka berdua populer bukan tanpa alasan. Saat itu, salah satu perempuan yang berdiri di dekat Dakyung berteriak. Semangat Lee Jae-hyung, dadamu menakjubkan, Jion langsung mendesah sambil memandang Dakyung. Kau pasti ngerti kan kenapa aku bereaksi berlebihan? Pertandingan berlangsung sengit, Jae-hyung mengambil bola dari lawannya dengan gerakan lincah, lalu menendang keras ke gawang. Kelas 3-2 akhirnya memenangkan babak final sepak bola. Sorak-sorai memenuhi lapangan, dalam hati Dakyung bergumam. Mereka semua terlihat seperti siswa SMA biasa, kalau saja kita lupakan rahasia gelap yang mereka sembunyikan.
Jiyeon berseru dengan keras, wah, akhirnya selesai, pertandingannya sengit banget, pada akhirnya Lee Jae-hyung yang menang. Saat itu Jiyeon menunjuk ke arah Dakyung, Jeongwon mau menghampirimu tuh. Jeongwon datang santai sambil mengambil botol air minum dari tangan Dakyung. Heh, kenapa kau merebut air minumku? Kata Dakyung kesal. Padahal banyak anak-anak yang kasih kau air minum. Jeongwon hanya tersenyum santai, air ini lebih enak, jawabnya singkat. Dalam hati Dakyung berkata, padahal semua air rasanya sama saja. Jeongwon menghela napas panjang, aku kesal, padahal aku yang juara tahun lalu. Dakyung mengejek, skornya 2-1, berusahalah lebih keras lagi. Jiyeon kemudian berteriak, kerja bagus, Jeongwon, kau pasti sangat kepanasan, di hari kayak gini, paling enak makan es krim. Jeongwon tersenyum, ku dengar murid baru tahun ini mengadakan mini event, katanya mereka membagikan es krim gratis, mau pergi ke sana gak? Mereka tiba di lokasi mini event es krim, ternyata, ada permainan, es pepero game, yang sudah disiapkan oleh para junior. Junior-junior itu menyambut mereka dengan semangat. Halo, senior-senior semua, kami akan membagikan es krim kalau senior-senior menjalankan tantangan kami. Kalau sampai memecahkan rekor baru, senior akan dapat es krim merek Aisu gratis untuk seumur hidup. Mau coba tantangan kami? Dakyung berpikir sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, kalau Aisu, itu kan merek es krim mahal, dapat gratis seumur hidup, gila, itu jackpot. Tapi Jiyeon langsung berkata dengan malas, lebih baik kita beli sendiri aja deh. Namun Dakyung, dengan semangat menggebu, berkata, ayo pecahkan rekor baru bareng aku. Jiyeon terkejut dan mundur, aku gak mau, kenapa harus aku? Lakukanlah dengan Jeongwon saja, Dakyung melirik ke arah Jeongwon. Dalam hatinya, ia berkata, aku ngerasa gak enak, kayaknya dia malah bakal seneng kalau diajak. Tanpa menunggu lebih lama, Jeongwon langsung melangkah maju dan berkata dengan yakin. Ayo lakukan denganku, aku akan memecahkan rekor baru untukmu. Dalam hati Dakyung, tuh kan, aku udah curiga. Jiyeon langsung menghela napas panjang sambil cemberut. Sudahlah, kita beli sendiri aja, kita kan kaya, ngapain repot-repot. Namun, Jiyeon memperlihatkan senyum licik, dalam hatinya, ia bergumam. Dakyung pasti punya rencana tersembunyi nih, seperti biasa. Pelan-pelan, Jiyeon mulai berjalan mundur, dan kabur begitu saja dari tempat itu. Dakyung memutar badan dan berseru, hei, kalau begitu, daripada menargetkan rekor baru, cukup ikutan aja kan? Tapi saat menoleh, Jiyeon sudah menghilang entah kemana. Dakyung menghela napas berat dan bertanya pada Jeongwon. Dia kemana sih? Jeongwon hanya mengangkat bahu. Aku gak tahu, kemana ya? Sudahlah, lakukan denganku saja Dakyung. Dakyung menatap Jeongwon dengan kesal. Aku gak mau, katanya sambil memalingkan wajah. Dalam hatinya, Dakyung berkata, kau punya banyak misteri yang belum kupahami. Aku gak mau terlibat denganmu, dari A sampai Z, kau mencurigakan. Lalu Dakyung melirik ke arah Jae-hyung yang sedang berdiri tidak jauh dari situ. Kalian berdua memang mencurigakan sih, tapi, di antara mereka berdua, lebih baik Jae-hyung, pikirnya. Jeongwon masih berdiri di depan Dakyung, berusaha membujuk. Kalau kau nggak denganku, kau mau dengan siapa lagi? Enggak mungkin kan kau, sama Jae-hyung? Lalu tanpa banyak bicara, ia berbalik dan berjalan langsung ke arah Jae-hyung. Jeongwon yang melihat itu, langsung berkata dengan sedih. Dakyung, kau mau kemana? Jae-hyung yang baru saja melihat Dakyung mendekat, menatapnya dengan tatapan bingung. Tapi tetap dengan wajah datarnya yang khas, sesampainya di depan Jae-hyung, Dakyung berkata sambil menahan rasa canggung. Kau mau makan es krim? Junior berdiri di tengah kerumunan dengan mikrofon kecil di tangannya. Oke, saya akan membacakan peraturannya, serunya bersemangat. Kalau bibir senior bersentuhan, gagal, kalau tangan senior menyentuh pepero, gagal, dan kalau peperonya patah di tengah jalan, juga gagal, paham, kan? Suasana langsung riuh rendah, Jeongwon berdiri agak jauh dari kerumunan, menatap dua orang yang akan bermain dengan perasaan kesal yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, di antara para junior terdengar bisikan-bisikan kecil. Ya ampun, senior Jae-hyung ikutan event seperti ini? Iya, dan dia berpasangan sama senior Dakyung. Bukannya senior Dakyung itu, pacarnya senior Jeongwon. Hei, jangan keras-keras, nanti mereka dengar. Oke, kalian siap, seru junior, ayo, kita mulai. Jae-hyung memandang Dakyung dengan sorot mata tenang. Apa tujuanmu memecahkan rekor baru? Tanyanya pelan. Dakyung berusaha terdengar santai, meski hatinya berdegup kencang. Tentu saja, bagus kalau bisa pecahkan rekor barunya. Ia belum tahu bahwa ia akan menyesal berkata begitu dalam waktu 30 detik. Jae-hyung tanpa banyak bicara menarik kursi Dakyung lebih dekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Dakyung hampir terlonjak kaget. Ini dekat banget, pikirnya panik. Junior berteriak, 1, 2, 3, mulai, mereka pun mulai menggigit pepero dari kedua ujungnya, perlahan-lahan mendekat. Dakyung merasa napasnya menahan, suara sorakan samar terdengar di telinganya, tapi semua itu seperti memudar. Dari kejauhan, Jeongwon memandang mereka dengan mata yang gelap dan ekspresi yang sulit dibaca, pepero semakin pendek,
bibir mereka makin mendekat. Dengan suara bergetar, Dakyung berbisik, "Hei, kita nggak perlu sampai pecahin rekor barunya." Namun Jae-hyung hanya menatapnya serius dan membalas, "Sudah, diam saja." Bibir mereka kini tinggal sejauh beberapa milimeter. Dakyung membeku di tempatnya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Saat permainan pepero antara Dakyung dan Jae-hyung berlangsung, dari kejauhan, Jiyeon menarik lengan Jo Taewong dengan paksa. "Ayo cepat ke sana," serunya setengah berlari. Namun Jo Taewong menahan langkah. "Ah, aku enggak mau melihatnya," gerutunya dengan malas. Di sana, Dakyung dan Jeongwon sedang main game, kata Jiyeon penuh semangat. Namun saat mereka mendekat dan memperhatikan dengan saksama, Jiyeon mendadak membelalak. Apa-apaan ini? Bukannya dia barengan sama Jeongwon, kenapa malah Jae-hyung? Jo Taewong memalingkan muka dengan ekspresi jijik. Aku jijik banget lihat Dakyung kayak gitu, gumamnya sambil muntah. Dalam hatinya, Jiyeon bergumam, rupanya begitu, sudah kuduga, Dakyung ternyata suka sama Jae-hyung. Tak lama kemudian, suara dari Mick Junior menggema. Selesai, semua mata tertuju pada pengumuman hasilnya. "Oke, saya akan mengukur panjangnya," kata junior itu, bersemangat. 0,9 cm, wah, sayang sekali, senior gagal memecahkan rekor baru. Dakyung membelalak tak percaya. "Apa?" Dengan wajah kesal, ia bertanya keras. "Sebenarnya siapa sih yang ada di peringkat pertama, ukuran segitu, bukannya bibir kita hampir menyentuh?" Jae-hyung dengan tenang menanggapi, "Karena itu, aku suruh kamu diam saja tadi." Dakyung mengeluh keras, "Tidak, bibir kita pasti bakal bersentuhan kalau terusin lebih jauh dari itu." Sementara itu, Jeongwon di pinggir lapangan berusaha memanggil Lee Dakyung, teriaknya, namun suaranya tenggelam di antara kerumunan. Saat itu juga, rintik hujan mulai turun. Jo Taewong sempat melirik Jeongwon. Begitu hujan membasahi tubuhnya, Jeongwon langsung berubah ekspresi dan menghilang dari pandangan semua orang dengan cepat. Jo Taewong segera menghampiri Dakyung yang masih kebingungan. Dia menarik lengan Dakyung, lalu berbisik dengan serius. Soal rumor Han Jeongwon itu, yang katanya, anak yang pernah nyiram dia dengan air, tiba-tiba menghilang. Bukankah itu berarti, dia punya semacam trauma terhadap air? Dakyung terdiam, memproses ucapan itu, "Air," gumamnya. "Tapi sepertinya enggak deh, aku pernah kok, nyemplungin dia ke bathtub, dan dia baik-baik aja." Jo Taewong mengernyitkan kening, "Kalau begitu, mungkin dia trauma terhadap hujan." Dakyung memandang sekeliling dengan panik, kemudian berkata cepat, "Aku harus menyusulnya." "Dia pergi kemana?" Jo Taewong menunjuk ke arah gedung di ujung lapangan. Ke sana, dia masuk ke gedung itu, tanpa pikir panjang, Dakyung langsung berlari menuju gedung yang dimaksud, sementara hujan semakin deras mengguyur seluruh area. Dakyung segera berlari ke arah gedung yang dimaksud Jo Taewong, hujan mengguyur deras, membasahi seluruh tubuhnya, namun ia tidak peduli. Sambil berjalan cepat, Dakyung bergumam dalam hati. "Aku nggak tahu pasti alasannya, tapi Lee Jae-hyung memburu Han Jeongwon, dan Han Jeongwon memburu Presdir Lee, itu, kalau semua yang mereka katakan benar." Sesampainya di depan pintu, Dakyung membuka pintu berat itu, suara deritannya terdengar jelas di tengah hujan. Di dalam, Jeongwon sudah berdiri menunggunya. Begitu melihat Dakyung, Jeongwon bertanya tanpa basa-basi. "Apa kau bermain gamenya dengan baik?" Dengan malas Dakyung menjawab sambil menepiskan air dari bajunya. "Enggak, bahkan ukurannya enggak mendekati rekor." Jeongwon berkata, "Kan sudah kubilang, lakukan saja denganku." Dakyung menghela napas panjang, "Sudahlah," katanya sambil mengibaskan rambutnya yang basah. "Ngomong-ngomong, kau takut hujan ya?" Jeongwon membuang muka, menatap ke arah jendela yang buram. "Enggak," jawabnya singkat. Dakyung menyipitkan mata curiga. "Kalau begitu, kenapa? Apa kau jadi sentimental tiap kali hujan turun?" Pertanyaan itu membuat Jeongwon menoleh dan menatap Dakyung, pandangannya dalam, nyaris sendu. Dengan suara rendah, Jeongwon berkata, "Nyatanya, pintu-pintu ingatan yang tersembunyi itu, lebih mudah terbuka daripada yang kupikirkan." Dia melanjutkan, suaranya seperti gumaman, "Orang yang pernah tertusuk, bisa ketakutan cuma karena lihat pisau buah. Orang yang pernah kecelakaan di tengah hujan, bisa membeku saat cuaca dingin. Hal-hal seperti itu." Dakyung menggaruk wajahnya, merasa canggung. "Yang pertama kayaknya ceritaku deh. Jadi, apa kau juga begitu? Kau menyebabkan kecelakaan waktu mengemudi tanpa SIM, saat hujan turun?" Jeongwon menggeleng perlahan, matanya tidak berpaling. "Bukan, yang kutakutkan bukan hujan, tapi aku sendiri." Dakyung terdiam, "Kau takut kehilangan dirimu sendiri?" Dakyung merasa frustasi dengan jawaban yang terasa setengah-setengah itu. "Kenapa? Siapa kau sebenarnya?" desaknya. Jeongwon diam sejenak, lalu dengan polos dan tanpa beban, ia menjawab, "Han Jeongwon." Dakyung membulatkan mata, lalu membalikkan badan dengan sebal. "Hoi," teriaknya, "bukan itu yang kumaksud, siapa juga yang nanya namamu?" Sambil menghela napas panjang, Dakyung bergumam dalam hati. Apa ada alasan, kenapa dia nggak bisa memberitahukannya, atau dia memang sengaja menyembunyikannya? Dalam ruang kosong yang hanya dipenuhi suara hujan di luar, Dakyung dan Jeongwon berdiri dalam keheningan yang berat, masing-masing menyimpan pertanyaan yang tak terjawab. Kilasan ingatan tadi pagi melintas di kepala Dakyung.
Saat itu, Jo Taewong masih meringkuk di tempat tidurnya, malas-malasan, dengan suara setengah mengantuk, ia berkata, "Hei, soal yang kau bicarakan dengan Jeongwon kemarin, aku sudah memikirkannya. Jeongwon itu, bukankah posisinya mirip dengan kita? Apa mungkin dia anggota BIN?" Dakyung sempat terdiam, lalu menjawab cepat, "Apa, menurutmu, ada lagi orang selain kita yang cukup nekat buat menyusup ke sekolah ini, dan orang itu bahkan dari lembaga negara?" Jo Taewong hanya mengangkat bahu, tak membantah tapi juga tak membenarkan. Mengingat percakapan itu, Dakyung bergumam dalam hatinya sambil menatap Jeongwon. Bagaimanapun juga, Jo Taewong gak banyak membantu, dia cuma bilang hal-hal aneh. Tapi aku juga gak bisa sepenuhnya mengabaikan ucapannya. Dengan perlahan, Dakyung mendekat dan mulai memeriksa tubuh Jeongwon, tangannya dengan hati-hati meraba bagian belakang bajunya, mencari-cari kemungkinan adanya alat penyadap tersembunyi. Jeongwon hanya diam, tampak bingung dengan tindakan Dakyung. Sementara itu, dalam hati Dakyung terus mengamati. Enggak ada, biasanya alat penyadap itu ditempel di belakang, tapi di sini kosong, kalau di celana, kayaknya enggak mungkin. Tiba-tiba, suara Jeongwon membuat Dakyung membeku. "Kenapa, cari lagi," kata Jeongwon dengan santai, "mungkin saja ada." Dakyung terkejut, apa dia bisa baca pikiranku, pikirnya dengan keringat dingin mengalir. Saat ketegangan itu masih menggantung, tiba-tiba Lee Jae-hyung muncul. Jeongwon mendesah, tampak tidak suka, Jae-hyung ini, selalu datang di waktu yang salah, ya. Jae-hyung memandang mereka dengan alis terangkat, "Bukankah kalian yang malah melakukan hal aneh?" Jeongwon buru-buru membela diri, "Hei, jangan salah paham, ini memang kelihatan aneh sih, tapi pokoknya, jangan salah paham." Jae-hyung mendengus pendek, lalu menoleh pada Dakyung. "Ayo keluar, Dakyung, kita harus kumpul jam 11:30. Dakyung, yang mulai merasa suasananya canggung, cepat-cepat mengangguk. "Oh, iya," jawabnya sambil mengambil langkah menjauh. Jeongwon mencoba menahan, "Kau mau kemana? Kita nggak akan terlambat kok kalau perginya nanti, tetap di sini sebentar lagi." Namun Dakyung menggeleng cepat, "Enggak ah, lagi pula, mau ngapain juga di sini, aku pergi ya." Jeongwon hanya bisa diam, menatap punggung Dakyung yang menjauh tanpa bisa melakukan apa-apa. Dalam ruangan itu, hanya suara hujan di luar yang tersisa, mengisi keheningan yang terasa sedikit berat. Dakyung dan Jae-hyung melangkah meninggalkan gedung itu, meninggalkan Jeongwon sendirian. Di tengah langkah-langkah yang menyisakan suara basah dari sisa hujan, Jae-hyung membuka suara dengan santai. "Sepertinya, Jeongwon juga menyukaimu, kenapa kalian gak pacaran saja?" Dakyung mendadak terdiam, dalam hatinya ia bergumam penuh penyesalan. "Seharusnya, aku nggak pernah bilang aku menyukainya." Dengan nada memaksa dirinya tetap tenang, Dakyung akhirnya menjawab, "Aku, tipe orang yang hati-hati." Jae-hyung tersenyum kecil. "Kalau begitu, itu bagus," ujarnya singkat, seolah memahami tanpa banyak bertanya. Namun rasa penasaran tetap mengganjal di dada Dakyung. Ia menoleh sedikit ke arah Jae-hyung dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau malah memberitahukan hal itu kepada Jeongwon?" Jae-hyung hanya tersenyum samar, tak langsung menjawab. Sementara itu, di tempat lain, dalam sudut tersembunyi yang remang, seseorang sedang menyiapkan sesuatu, tangannya gemetar saat mengangkat sebuah pistol. Tanpa ragu, ia menodongkan pistol itu ke dirinya sendiri. Air mata menggenang di pelupuk matanya, jatuh satu persatu membasahi pipi. Dengan tangan bergetar dan napas tercekat, ia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menguatkan diri menghadapi keputusan tragis yang sebentar lagi mungkin terjadi. Dakyung bertanya kepada Jae-hyung, ia bertanya dengan heran. "Ini, pertandingan tim berdasarkan angkatan?" Jae-hyung menggeleng pelan. "Enggak, ini pertandingan individu." Dakyung makin bingung. "Lalu, apa bagusnya kalau menang?" Jae-hyung menjawab santai. Katanya, yang menang bakal dapat tambahan 50 poin. Mendengarnya, Dakyung langsung memutar otaknya cepat-cepat. "Kalau begitu, aku akan gugur lebih awal saja." Jae-hyung mencoba menyemangati. "Hei, kenapa begitu? Kau sudah terlanjur ikut, jadi seharusnya bertahan sampai akhir. Ini kan, kompetisi olahraga terakhir." Belum sempat Dakyung menjawab, tiba-tiba seorang perempuan jatuh tepat di depannya. Dakyung tersentak mundur satu langkah, terkejut. Sebelum sempat bertanya, seorang rekan perempuan itu buru-buru datang, menariknya pergi sambil berkata, "Maafkan kami, anak ini, agak enggak enak badan hari ini." Saat perempuan itu jatuh di hadapannya, Dakyung sekilas melihat sesuatu yang aneh. Ia bergumam, "Kenapa dia punya 2 pistol?" Jae-hyung ikut melirik sebentar. "Mungkin, privilege atlet tembak," Dakyung dengan ekspresi setengah percaya. "Bukankah ini game yang terlalu menguntungkan baginya?" Jae-hyung menjawab santai, "Enggak juga, sebelum nembak, dia tetap harus bisa menghindari bola dulu." Dakyung mendesah panjang, "Apa-apaan, kenyataannya, ini cuma permainan dodgeball yang dilakukan pakai pistol ya?" "Iya," jawab Jae-hyung. "Ngomong-ngomong, seberapa ketat kau biasanya mendisiplinkan junior, sampai-sampai dia kelihatan takut begitu?" Jae-hyung berkedip bingung, "Hah, memangnya aku ngapain?" Suara pengumuman bergema di seluruh gedung, lebih besar dari, "Pertandingannya akan segera dimulai, semua peserta dimohon berkumpul di gimnasium." Pertandingan akan dilangsungkan tanpa penonton demi menjaga objektivitas. Perhitungan skor akan dinilai secara akurat melalui kamera.
Silakan nikmati pertandingannya. Nah, kalau begitu, pertandingan dimulai. Dakyung menatap salah satu kamera yang tergantung di sudut ruangan, matanya menyipit curiga. Apa kamera itu, merekamku, gumamnya dalam hati. Di tempat lain, Jiyeon memperhatikan layar monitor yang menampilkan siaran langsung pertandingan. Ih, ternyata sudah dimulai, katanya sambil menyimak. Namun kemudian ia bergumam, sedikit bingung, Jeongwon dan sepupunya Dakyung, mereka pergi kemana ya? Sementara itu di dalam gimnasium, pertandingan sudah berjalan. Dakyung, dengan sigap, mulai mencari sasarannya. Ia menoleh ke samping dan melihat Jaehyung mendekat. Kau kan katanya mau kerja sama, ujar Jaehyung sambil mendekat. Dakyung, tanpa basa-basi, menodongkan pistol mainannya ke arah Jaehyung. Kau sendiri sih, siapa suruh muncul diam-diam dari belakang? Tiba-tiba suara peluru mainan melesat dari belakang mereka. Refleks, Jaehyung berbalik dan menembak cepat. Tembakannya tepat mengenai si penyerang. Kim Sungmin dari kelas 1 telah gugur, Dakyung tersenyum tipis. Kau jago juga ya, pujinya, Jaehyung membalas dengan semir kecil. Dakyung langsung menantang, hei, gimana kalau kita taruhan skor? Setiap poin bernilai 1 jentikan jari di dahi. Tanpa membuang waktu, Dakyung memanjat ke area yang sedikit lebih tinggi, mengintai dari atas. Matanya jeli mencari target, begitu melihat lawan, ia segera menarik pelatuk. Oh Taeyong dari kelas 3 telah gugur, dari bawah, Jaehyung mendongak dan berteriak. Tadi kau bilang malas, tapi sekarang malah serius banget ya? Dakyung melirik ke arah Jaehyung sambil tersenyum puas. Ia menjawab dengan santai, gak ada kata kalah dalam kamusku. Satu persatu peserta mulai berguguran, tembakan demi tembakan terdengar di dalam gimnasium. Dari 8 peserta yang tersisa, angka itu cepat berkurang menjadi 6, lalu 5 dalam hitungan detik. Dakyung yang memperhatikan situasi langsung berkata, apa-apaan, kenapa peserta tiba-tiba berkurang gila-gilaan? Jaehyung, yang berada di bawah, berteriak, turun, kau bakal kena bola kalau diam di situ. Baru saja kata-katanya selesai, sebuah peluru mainan melesat nyaris mengenai Dakyung. Refleks, Dakyung melompat turun dan terbang ke arah Jaehyung. Sial, hampir saja aku tertembak, teriak Dakyung sambil melompat. Jaehyung menangkap tubuh Dakyung dengan sigap, lalu tanpa ragu menggendongnya. Kau ngapain? Turunin aku, teriak Dakyung, wajahnya merah menahan malu. Segera setelah turun dari gendongan, Dakyung berlari ke arah depan, matanya mencari-cari asal tembakan. Peserta tersisa semakin sedikit, Jaehyung memerhatikan Dakyung, lalu ia berkata, kau sadar nggak sih, sama sikapmu sendiri? Dakyung melirik ke arah Jaehyung. Jaehyung menghela nafas, maksudku, soal dampak dari tindakan-tindakan kecil yang tanpa sadar kau lakukan. Sepertinya kau kurang peka dalam hal seperti itu. Dakyung bergumam dalam hati, kebingungan, lebih besar dari dia ngomong apa sih? Suara pengumuman terdengar lagi, Kim Jiwon dari kelas 2 telah gugur. Sementara itu, dari kamera yang tersebar di sekitar gimnasium, tampak jelas tayangan saat Jaehyung menggendong Dakyung. Para panitia yang mengawasi pertandingan dari ruang monitor tertawa kecil. Astaga, ini pertandingan atau syuting film romansa sih, ujar salah satu panitia. Jiyeon, yang sedang menonton dari monitor, bergumam. Sudah kuduga, mereka berdua lagi PDKT, seorang panitia cepat-cepat berkata. Cepat, jangan sampai presidir lihat pemandangan ini. Jiyeon memerhatikan kamera itu lalu ia bergumam lagi. Ini pertama kalinya aku lihat Jaehyung melakukan hal seperti itu, dan di depan umum pula. Jiyeon melirik ke arah Jeongwon yang baru muncul. Jeongwon, dari tadi aku cari-cari, kau habis dari mana? Tanyanya penasaran. Namun, Jeongwon malah menjawab dengan suara datar. Apa ini semacam kutukan? Jiyeon mengerutkan kening, bingung. Apa maksudmu? Jeongwon menatap kosong ke depan. Saat hujan turun, hal buruk selalu terjadi. Aku nggak percaya tahayul seperti itu. Tapi, ia menghela napas. Aku mulai berpikir, apa langit memang membenciku? Apa aku harus melaksanakan ritual pengusiran setan? Kau tahu rumah dukun yang paling mahal dan paling bermutu? Jiyeon spontan tertawa mendengar itu. Dalam hatinya, ia bergumam. Lebih besar daripada hal biasanya dia bukan tipe yang banyak bicara padaku. Kenapa hari ini dia begitu? Tiba-tiba suara dari mikrofon terdengar, sepertinya ada sedikit masalah dengan kameranya. Apakah pertandingan akan ditunda? Semua koneksi di gimnasium saat ini terputus. Di sisi lain, di dalam arena pertandingan, Dakyung dan Jaehyung tetap bersiaga. Dakyung melirik ke sekeliling, lalu bergumam, tersisa 3 orang lagi sekarang. Jaehyung memperhatikan Dakyung lalu ia berkata, apa, sudah tinggal 3 orang lagi? Apa yang akan kau lakukan? Dakyung sendiri juga terlihat bingung. Tunggu sebentar, ada apa dengan drone-nya? Tiba-tiba drone itu jatuh. Dakyung berkata, drone itu jatuh, karena koneksi terputus, berarti tidak ada siaran live yang bisa menghitung skor dengan akurat. Apa-apaan ini? Keluh Dakyung, ponsel? Sudah diserahkan ya? Ia menatap sekeliling, lalu akhirnya menghela napas. Yah, kita tunggu saja, katanya, sambil tetap waspada dengan pistol mainannya di tangan. Saat Dakyung masih mencoba mencari celah, tiba-tiba dari belakang muncul seorang perempuan yang tadi sempat terjatuh di hadapannya, kini menodongkan pistol ke arah Dakyung.
Semua terjadi begitu cepat, tanpa pikir panjang, Jae Hyung berteriak. Awas, lalu dengan sekuat tenaga mendorong Dak Hyung ke samping. Terdengar suara tembakan yang berbeda, keras dan berat, bukan suara pistol mainan biasa. Dalam sekejap, Dak Hyung melihat Jae Hyung terhuyung ke belakang, darah mengucur deras dari bahu Jae Hyung. Dalam hati Dak Hyung bergumam dengan panik, apa-apaan ini, suara barusan, itu bukan suara pistol mainan. Jae Hyung berusaha menahan rasa sakit, satu tangannya mencengkeram bahu yang berdarah, tapi wajahnya tetap berusaha tegar. Dak Hyung perlahan berbalik menatap sosok di belakang mereka. Di sana, berdiri perempuan yang tadi sempat terjatuh di hadapannya. Tangannya gemetar memegang pistol betulan, matanya membelalak dengan air mata yang mulai mengalir deras di pipinya, seolah tindakan itu bukan kemauannya. Tatapan Dak Hyung langsung berubah tajam, ia menatap perempuan itu dengan amarah dan emosi yang kuat. Dak Hyung berusaha tetap tenang, dengan gerakan cepat dan terlatih, ia melemparkan pistol ke arah perempuan di depannya. Pistol itu menghantam kepala perempuan tersebut dengan keras, membuatnya terkejut. Tidak, kemana dia pergi, kemana dia pergi, pikiran perempuan itu kalut, matanya mencari-cari sosok Dak Hyung. Namun sebelum ia sempat menyadari apapun, Dak Hyung sudah berada di belakangnya. Dengan satu gerakan tegas, ia meraih kepala perempuan itu dan menghantamkannya ke lantai. Perempuan itu menjerit kaget, terperangkap dalam cengkeraman Dak Hyung. Siapa kau? Bentak Dak Hyung, nadanya dingin dan penuh tekanan. Perempuan itu berusaha melepaskan diri, meronta sekuat tenaga. Lepaskan tanganku, ku bilang, lepas, lepas, teriaknya, panik. Namun Dak Hyung justru mempererat cengkeramannya, membuat perempuan itu tak berkutik. Dengan suara rendah dan mengancam, Dak Hyung berkata, sepertinya ini bukan kemauanmu sendiri, siapa yang menyuruhmu? Ujung pistolnya kini menempel di kepala perempuan itu. Perempuan itu membeku, bibirnya bergetar namun tak ada kata yang keluar. Dia membungkus suasana beberapa detik, katakan, siapa bajingan yang memberikan pistol ini padamu? Tekan Dak Hyung lagi, suaranya semakin tajam. Akhirnya, dengan suara gemetar, perempuan itu menjawab. Aku gak bisa mengatakannya, sama sekali, gak bisa. Mata Dak Hyung menyipit, auranya menjadi semakin berbahaya. Apa kau tahu kenapa Won Jung kabur setiap kali melihatku? Ucapnya pelan, penuh ancaman. Aku sudah membunuh 5 orang di depan matanya, membunuhmu, bukan apa-apa bagiku. Tatapan Dak Hyung menusuk dalam, membuat perempuan itu menangis semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat, namun, alih-alih memberikan nama, perempuan itu justru memohon. Tolong bunuh aku, Dak Hyung mengeraskan suaranya. Kau pikir aku bercanda? Hah, perempuan itu menggeleng keras, air mata membanjiri wajahnya. Enggak, aku serius, sepertinya kau serius juga, jadi aku mohon, bunuh saja aku, maaf, aku minta maaf, tolong bunuh aku saja. Mendengar permintaan putus asa dari perempuan itu, pikiran Dak Hyung melayang jauh. Menembus waktu, kembali ke masa kelam yang sulit ia lupakan. Saat itu, di tengah malam yang sunyi, Jo Taewong, salah satu paman terdekatnya, berteriak histeris. Kakak, kumohon, kakak, sadarlah, suara Jo Taewong dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Namun yang menjawab hanya kekerasan, paman Dak Hyung, yang selama ini dikenal sebagai sosok paling lembut dan penuh kasih. Tiba-tiba mencekik leher Jo Taewong dengan tangan gemetar. Wajahnya basah oleh air mata, dan dari bibirnya hanya keluar kata-kata penuh rasa bersalah. Maafkan aku, maaf. Dak Hyung yang baru tiba di tempat kejadian menatap pemandangan itu dengan ngeri. Paman, teriaknya, berlari menghampiri. Namun sebelum Dak Hyung bisa mendekat, pamannya melakukan hal yang mengejutkan. Ia menusukkan pisau ke lehernya sendiri, darah mengucur deras. Dak Hyung mendekap pamannya, mencoba menghentikan pendarahan, air mata mengaburkan pandangannya. Dengan suara bergetar, Dak Hyung bertanya, sebenarnya, kenapa, paman, kenapa, bukankah paman yang paling menyayangi kami? Bagaimana bisa paman melakukan ini? Pamannya tersenyum getir, wajahnya penuh penyesalan dan penderitaan yang mendalam. Dengan napas tersisa, ia berkata, maafkan aku, istriku, putriku, mereka dibunuh oleh Seong Group. Maafkan aku, bunuh saja aku, Dak Hyung, bunuh saja. Saat itu, Dak Hyung hanya bisa menggenggam tangan pamannya yang mulai dingin. Diliputi rasa marah, sedih, dan tak berdaya yang bercampur menjadi satu. Dengan suara parau dan penuh ketakutan, akhirnya perempuan itu membuka mulutnya. Sim Myung Hwan, direktur eksekutif Seong Group, katanya terputus-putus. Mendengar nama itu, darah Dak Hyung seolah mendidih. Dengan penuh amarah, ia menggeram, jadi, bajingan itu orangnya? Perempuan itu hanya menangis semakin keras, tubuhnya gemetar hebat. Ia meringis kesakitan, tak mampu lagi berkata-kata, hanya bisa menunduk di bawah tatapan dingin Dak Hyung. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah kaki cepat. Beberapa petugas berlari mendekat sambil berteriak. Di sini, sebelah sini, cepat, salah satu dari mereka berlari ke arah Dak Hyung. Nak, kau tidak apa-apa, cepat, ke arah sini. Dak Hyung hanya menatap kosong ke depan, pikirannya masih dipenuhi dengan nama itu, Sim Myung Hwan. Sebuah nama yang membangkitkan luka lama, sebuah nama yang kini telah menjadi tujuan kemarahannya.
Setelah insiden mengerikan itu, sekolah diliburkan selama 3 minggu penuh. Meski ada insiden penembakan yang mengguncang, meskipun korbannya adalah anak dari keluarga konglomerat. Anehnya, publik tetap diam seakan-akan tak terjadi apa-apa. Di dalam ruangan yang sunyi, Jo Tae-wong duduk dengan wajah gelisah. Ia bertanya dengan nada tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana bisa tindakan gila seperti itu dilakukan di sekolah? Dak-yung hanya menatap kosong ke depan, lalu menjawab dengan dingin. Karena mereka orang gila, identitasku sudah terungkap. Tapi dari mana mereka dapat petunjuk tentangku? Jo Tae-wong menghela napas berat. Kau memang membuat banyak masalah di sekolah, tapi itu enggak cukup untuk membuka semua rahasia tentangmu. Sudah kuduga, ini pasti ada hubungannya dengan Won Jun. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Dak-yung memotong. Ah, iya, bagaimana aku bisa lolos dari masalah itu? Meskipun Won Jun punya backingan besar di belakangnya. Jo Tae-wong buru-buru menyela. Ah, soal itu, Jeong-won bilang dia yang akan mengurusnya. Mata Dak-yung membelalak marah. Tanpa pikir panjang, ia menarik kerah baju Jo Tae-wong dengan kasar. Kenapa kau baru bilang sekarang? Dak-yung mendesis marah. Itu petunjuk penting, bukti bahwa ada kekuasaan besar di belakang semua ini. Pikiranku benar-benar kacau waktu itu, aku hampir mati. Kalau dia benar putra Presiden Direktur Lee, tentu saja Sayong Group langsung tahu aku ada di sekolah ini. Lalu dengan nada lebih pelan, Jo Tae-wong mencoba bicara. Tapi, kalau Jeong-won memang berniat membunuhmu dari awal. Dia punya banyak kesempatan, kau bahkan sempat berduaan di rumahnya, sehari sebelum kompetisi olahraga. Dak-yung menghela napas berat, pikirannya berputar cepat. Sejak awal, sebenarnya sejauh mana kekuasaannya? Wajah Dak-yung menegang, amarah perlahan naik lagi. Sialan, apa Won Jun yang memberitahukannya? Seharusnya waktu itu, aku tidak membiarkannya hidup. Jo Tae-wong mendadak angkat bicara, ekspresinya penuh keraguan. Kalau dipikir-pikir, bagaimana dengan Jae-yung? Dia juga tahu soal kau kan? Dak-yung menghela napas berat dan menjatuhkan badannya. Sepertinya dia nggak tahu detailnya, ucap Dak-yung dengan malas. Tapi, aku juga nggak bisa mempercayainya sepenuhnya. Jo Tae-wong mendadak terdiam, lalu matanya membelalak seperti baru tersadar sesuatu. Sebentar, kenapa aku nggak kepikiran soal itu ya? Katanya cepat. Ini memang agak di luar topik bahasan kita, tapi kayaknya ini penting. Jo Tae-wong melanjutkan dengan serius, kau ingat saat itu? Malam pertama kau masuk sekolah, saat aku diserang. Apa kau ingat, orang itu sebenarnya enggak langsung membunuhku? Dak-yung mulai fokus, mendengarkan dengan seksama. Jo Tae-wong berkata, dia malah menggeledah komputerku. Dia bukan datang buat membunuh, tapi untuk memastikan sesuatu. Dia ingin tahu siapa kita, apa tujuan kita. Dia mencoba meretas komputerku, walaupun akhirnya gagal, karena kau keburu muncul. Jo Tae-wong tersenyum pahit. Saat itu, dia melihat seragam sekolahmu, dan dari situ, dia menemukan petunjuk, sekolah tempat putra Presiden Direktur Lee bersekolah. Lalu, kau, yang baru saja masuk dan langsung menyelamatkanku. Suara Jo Tae-wong semakin berat, sepertinya, saat itu juga, dia langsung sadar. Kau bukan pelajar sungguhan, dan dari situ semuanya mulai bergerak. Dak-yung menatap Jo Tae-wong dengan tajam, maksudmu, orang itu berada di bawah kendali Sayong Group? Tanyanya dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Jo Tae-wong langsung membuka suara, iya, benar, menurutku, itu sangat mungkin. Dak-yung terdiam sejenak, berpikir keras, aku sih, hafal nomor telepon Shin Myung-hwan, gumamnya. Tapi, ia menggantungkan kalimatnya, wajahnya terlihat serius. Tak ingin berlama-lama, tanpa banyak bicara lagi, mereka langsung bergerak. Mereka duduk di depan komputer dan mulai menghubungi nomor yang sudah ia hafal di luar kepala itu. Nada sambung terdengar hanya sebentar, panggilan langsung tersambung. Di tempat lain, Shin Myung-hwan sedang melihat layar ponselnya, wajahnya berubah sedikit kaku. Namun ia tetap mengangkat telepon itu, suaranya terdengar dingin dan penuh wibawa. Ya, dengan Shin Myung-hwan di sini. Halo, ia tersenyum tipis di balik ponselnya. Lee Dak-yung, ucapnya dengan nada tajam. Dak-yung tak membuang waktu, langsung bertanya dengan nada serius. Siapa kau sebenarnya? Dari seberang, terdengar suara laki-laki dengan nada santai namun penuh sindiran. Itulah yang ingin saya tanyakan, siapa sebenarnya Lee Dak-yung? Dak-yung mengecam cepat, kalau kau berniat mengoceh omong kosong, pura-pura nggak mengenalku. Tapi suara itu langsung memotong, kini terdengar nada senyuman yang menusuk. Saya sangat mengenal Anda, bukankah Anda anak buah yang dulu selalu mengikuti Seo-won? Mata Dak-yung membelalak, rahangnya mengencang, ia menggertakkan gigi, nadanya meledak. Bagaimana kau bisa tahu nama bosku? Shin Myung-hwan tidak langsung menjawab, ia tertawa kecil sebelum melanjutkan dengan nada merendahkan. Saya pikir orang-orangmu sudah mati semua, tapi saya cukup senang melihat wajah-wajah yang familiar setelah sekian lama. Setidaknya, ada 3 orang yang sudah saya pastikan. Jo Tae-wong yang mendengarkan dari dekat, terkejut, ia membatin keras. 3 orang, Shin Myung-hwan kembali berbicara, nada suaranya makin menusuk. Tapi saya penasaran, salah satu dari wajah-wajah familiar itu, kenapa bisa ada di sekolah itu? Apa dia nggak mampu balas dendam sendiri? Sepertinya Anda menargetkan keluarga Presdir Lee. Lalu, dengan suara rendah dan menguji, saya memang mempertanyakan bagaimana kalian bisa mengenal orang itu.
Tapi pertanyaan terbesarku adalah, bagaimana kalian bisa masuk ke sekolah itu? Dak Yung tak mengatakan apa-apa, ia hanya mengangkat bolpennya, lalu menulis cepat di atas selembar kertas. Cari tahu lokasinya, tanpa banyak tanya, Jo Tai Wong langsung bergerak, jemarinya berpacu di atas keyboard, mengacak data, mengakses sistem untuk melacak lokasinya, wajahnya serius, penuh konsentrasi. Dak Yung tiba-tiba berdiri, tunggu, apa yang kau lakukan? Sambungannya jadi terputus. Jo Tai Wong memotong, nada tegas namun khawatir, kita hampir dilacak balik, kalau aku nggak memutus sambungannya sekarang, lokasi kita akan ketahuan. Hening sejenak, Dak Yung menarik napas panjang, jadi bagaimana dengan lokasinya? Jo Tai Wong menyodorkan layar komputer, memperlihatkan koordinat hasil pelacakan. Dak Yung menatapnya tajam, lalu tanpa berkata-kata lagi, membalikkan badan dan berjalan cepat ke arah pintu. Jo Tai Wong berseru, itu skenario terburuk, kau sudah tahu itu? Lalu ia bertanya pelan, ngomong-ngomong, maksudnya 3 orang, apa dia cuma menggertak? Dak Yung duduk di sofa dan menghela nafas, kau ingat Paman Seo? Jo Tai Wong menghela napas, sudah kubilang berkali-kali, itu bukan salahmu, itu kecelakaan. Kalau kau nggak menghentikannya waktu itu, aku yang mati duluan, di tangan kakakku sendiri. Jadi hentikan, jangan terus merasa bersalah begitu. Dak Yung diam, matanya menerawang, kenangan itu muncul lagi, Paman Seol yang tergeletak tak bernyawa. Ia memejamkan matanya sejenak, kemudian, dengan suara pelan tapi pasti. Sepertinya aku harus pergi, keputusan Dak Yung sudah bulat, ia akan pergi ke lokasi yang telah mereka lacak, meskipun berbahaya. Jo Tai Wong segera berdiri menghadang langkahnya, kau mau kemana? Kau mau ke sana gara-gara gadis itu? Yang dimaksud gadis itu adalah, Lim Seon, suaranya naik, campuran antara marah dan panik. Apa kau sudah gila? Sekarang ini, kita tidak dalam posisi untuk menolong orang. Apa kau lupa, kita sekarang mencari putra Presdir Li, bukan presdirnya langsung. Dak Yung menoleh, suaranya tegas tapi berat, justru itu maksudku. Semua ini jadi kacau gara-gara tindakan nekat mereka, Lim Seon, dan juga Jae Hyung. Jo Tai Wong terdiam, ia menghela napas dalam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan mulai mengambil tumpukan buku dari meja, ia mengikat buku-buku tebal itu ke arah badan Dak Yung dengan tali seadanya. Dak Yung menatap heran, hei, kau sedang apa? Jo Tai Wong menjawab pelan, tapi serius. Kau tahu pistol mereka mungkin bukan satu-satunya senjata, bisa saja mereka pakai pisau. Buku-buku ini mungkin nggak bisa tahan peluru, tapi bisa bantu kalau mereka mencoba menikahmu. Dak Yung lalu berkomentar, aku bahkan nggak bisa membungkuk karena buku-buku ini. Lalu, Jo Tai Wong menepuk bahu Dak Yung perlahan, dengarkan baik-baik, jangan sampai kau membunuh mereka. Kita tahu, setiap kali kita mengusik mereka, kita harus membayar mahal, aku tidak mau kehilanganmu juga. Dak Yung menatap Jo Tai Wong, kemudian mengangguk pelan. Baik kalau aku bisa, aku akan kembali, aku pergi dulu. Jo Tai Wong melangkah maju, mencoba menghentikannya sekali lagi. Tunggu, sepertinya ini tidak benar, coba pikirkan baik-baik lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Dak Yung melangkah pergi, meninggalkan Jo Tai Wong yang hanya bisa berdiri diam, menatap punggung temannya yang semakin menjauh, menuju bahaya yang belum mereka pahami sepenuhnya. Di depan gedung itu, seorang penjaga berdiri waspada, matanya mengawasi sekitar, mencermati setiap gerakan mencurigakan, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat, ia menghubungi temannya lewat alat komunikasi. Ruang keamanan, ini dari gedung A, tolong cek, kemungkinan ada penyusup. Ia mencoba memastikan keamanan area itu, melangkah hati-hati ke sekitar. Namun sebelum sempat bereaksi lebih jauh, sebuah hantaman keras dari belakang mengenai kepalanya. Dak Yung muncul tanpa suara, memukulnya hingga pria itu terjatuh tak bergerak. Salah satu rekan penjaga itu, yang belum melihat Dak Yung karena terhalang dinding, berbicara sambil menoleh ke arah suara. Jangan lihat sesuatu yang bisa bikin kita celaka. Kalau orang yang seharusnya ada di penjara malah ada di sini, kita bisa kena masalah. Ayo, cepat urus ini. Namun sebelum pria itu sempat bergerak, Dak Yung sudah berada di hadapannya. Dengan satu pukulan keras ke wajah, pria itu langsung terjungkal, giginya patah, bibirnya pecah, darah mengucur dari mulutnya. Dak Yung langsung membung mulutnya dengan kain, membuatnya tak bisa mengeluarkan suara. Dari kejauhan, Lim Seon melihat kejadian itu, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Dak Yung menarik tangan pria tersebut, lalu tanpa kasihan, Dak Yung mematahkannya. Pria itu tidak bisa bersuara, karena mulutnya sudah dibungkam dengan kain. Lim Seon menyaksikan semuanya, kekerasan yang begitu cepat dan kejam. Air matanya menetes, tak sanggup bersuara. Dak Yung menoleh ke arahnya, sorot matanya dingin dan penuh tekanan. Antarkan aku ke tempat ayahmu berada, ucapnya datar namun tajam. Dak Yung melangkah mendekati Lim Seon, gadis itu berdiri gemetaran, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak begitu tegang. Ketika Dak Yung mendekat, Lim Seon membuka suara dengan suara bergetar. Saya tahu suara Anda, katanya pelan, saya pernah mencoba membunuh Anda, dan sampai hampir membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi, kenapa Anda ingin menolong saya? Kenapa? Dak Yung tidak langsung menjawab, ia hanya menatapnya sejenak, lalu bertanya tajam. Apa Le Jae Hyung masih hidup? Dengan mata yang nyaris berlinang, Lim Seon menjawab.
Menurut pengacara, itu masih dibilang percobaan pembunuhan. Sudahlah, ucap Dakyung pendek, antarkan saja aku. Namun Lim Seon tetap berdiri di tempatnya, putus asa dan penuh ketakutan. Silakan kembali sekarang, ini semua tidak ada gunanya. Orang-orang ini berbeda dari yang kakak kenal. Kakak akan mati beneran. Saya nggak bercanda, kakak akan benar-benar mati. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata. Saya harap, nggak ada lagi orang yang terluka gara-gara saya. Walaupun kakak berhasil mengeluarkan ayah saya, mereka akan menangkap kakak, itu pasti. Mata Dakyung menajam, ia menarik kerah baju Lim Seon dengan kasar, mendekatkan wajahnya. Tutup mulutmu dan antarkan saja aku, dasar cewek pengecut, geramnya, meskipun kau nggak bisa menembak bajingan-bajingan itu waktu dikasih pistol, kau malah bisa sadar-sadar nembak orang yang nggak bersalah. Suara Dakyung semakin dalam dan dingin, kalau kau masih mau limpahin semua karmamu ke orang lain, dengan omong kosong soal minta dibunuh. Saat kesempatan datang, kau harus mengambilnya, walaupun itu cuma seperti tali yang hampir putus. Ia melepaskan kerah Lim Seon dengan kasar dan berbalik pergi. Kalau kau memang mau melarikan diri seumur hidup, ya hidup sajalah terus begitu. Pergilah, Dakyung melangkah menjauh, tapi di baliknya, Lim Seon jatuh berlutut, lalu menarik celana Dakyung dari belakang, mencoba menghentikannya sambil menangis terseduh. Maafkan saya nggak mau mati, tolong selamatkan ayah saya, tolong, bunuh semua bajingan itu, tolong bantu saya, maafkan saya. Lim Seon menangis dan memohon, menggenggam erat, menggantungkan harapan terakhirnya pada satu-satunya orang yang masih berdiri melawan. Di sisi lain, dalam sebuah ruangan gelap yang pengap, ayah Lim Seon terikat pada kursi besi dengan tubuh penuh luka. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya lebam, darah menetes dari mulutnya. Suaranya lirih namun penuh keputusasaan. Tolong ampuni saya akan menyerahkan semuanya sekarang. Namun pria yang menyiksanya hanya menatap dengan dingin dan penuh jijik. Sudah berapa lama kami menunggu, karena mempercayai kalimat busuk itu, suaranya tajam, mengandung kemarahan yang sudah lama dipendam. Ayah Lim Seon tersentak, dengan sisa tenaganya, ia memohon. Saya mohon, jangan sentuh putri saya, dia tidak tahu apa-apa. Laki-laki itu mendekat, wajahnya menyeringai dengan kejam. Kami tidak menyentuh anak di bawah umur, bajingan, gumamnya, lalu mendengus pelan. Tapi berapa umur putrimu, setelah dia selesai menjalani masa hukumannya? Ia berbalik sambil tertawa pendek, kita harus secepat mungkin mengeluarkannya, sebelum dia membusuk di penjara. Langkahnya terhenti sejenak, lalu menoleh kembali. Bagaimana cara mengeluarkan seorang anak yang melakukan penembakan di sekolah lebih awal? Ia mendekat ke telinga ayah Lim Seon, berbisik dengan nada menyiksa. Aku akan memberinya posisi madam, pria brengsek itu tertawa. Putrimu tidak perlu khawatir tentang pekerjaannya seumur hidup. Lilin terakhir di ruangan itu padam, seketika, kegelapan menyelimuti seluruh ruangan, pria itu sempat membuka mulut, hendak melanjutkan perkataannya, namun belum sempat satu kata pun keluar, sebuah tali melingkar di lehernya dari arah belakang. Dalam hitungan detik, tali itu ditarik dengan paksa ke atas, dan tubuhnya terangkat, menggantung di udara, pria itu menggelepar tanpa suara, kakinya menendang-nendang sia-sia, itu adalah tali milik Dakyung, yang menyelinap dalam kegelapan dan menghabisinya tanpa suara. Dari sudut ruangan, rekan pria itu yang mendengar suara aneh langsung menyalakan alat komunikasinya dengan panik. Di gedung A, di sini ada penyusup, cepat nyalakan lampunya. Namun belum sempat ada respon, Dakyung menyerang dengan kecepatan penuh, pisau tajamnya mengarah tepat ke tubuh pria berikutnya. Darah muncrat deras saat pisaunya menghantam bagian vital, tubuh itu terjerembab, berlumur darah. Namun, rekan lainnya segera bereaksi, saat Dakyung mengayunkan pisaunya lagi, pria itu berhasil menangkap pergelangan tangannya, dengan dorongan kuat, ia menghantamkan tinjunya ke wajah Dakyung dan membuat tubuh Dakyung terhempas ke lantai keras. Sambil menginjak dada Dakyung berulang kali, pria itu berteriak marah. Siapa kau? Apa kau datang sendirian? Tak ada jawaban dari Dakyung yang hanya menatap dengan penuh amarah. Pria itu mencibir, lalu mengangkat kakinya lebih tinggi dan berkata dingin. Kalau kau tidak mau menjawab, mati saja kau. Saat pria itu mencoba membuka masker yang menutupi wajah Dakyung, Dakyung dengan cepat menggerakkan kakinya dan menjepit leher pria itu menggunakan kakinya. Dalam satu gerakan terlatih, Dakyung memutar tubuhnya dan membalikkan posisi, membuat pria itu tersungkur keras ke lantai. Namun dari belakang, muncul pria lain, tanpa basa-basi. Pria itu menendang Dakyung dengan keras, tendangan itu membuat topi dan masker yang dikenakan Dakyung terlepas, memperlihatkan wajah aslinya. Pria itu menghantamkan tubuh Dakyung ke dinding dan menarik rambutnya dengan kasar. Ia menatap wajah Dakyung dan berkata dengan nada meremehkan. Dari mana asal orang ini? Berani-beraninya anak kecil masuk ke sini sendirian? Dalam posisi tertekan itu, Dakyung justru tersenyum kecil. Dengan nada dingin ia membalas. Lihatlah, mayat sedang berbicara. Dalam sekejap, Dakyung menghuluskan pisau kecil yang tersembunyi dan menikam leher pria itu. Darah menyembur, dan tubuhnya limbung lalu jatuh ke tanah. Di sisi lain, Lim Seon menjerit ketika seseorang menahannya dengan keras. Sang ayah yang di pojok ruangan melihat putrinya dengan mata penuh kepanikan. Lim Seon menggeliat, mencoba melawan, namun tak mampu.
Dasar brengsek, geram pria yang menyekapnya. Apa kalian satu komplotan? Kalau kau tak mau lihat anak ini mati, tetap diam di situ. Dakyung hanya berdiri, menatap pria itu dengan dingin. Sorot matanya tajam, menusuk seperti pisau. Dalam hati, Dakyung bergumam, benar, seperti itulah kalian, Seong Group.